Hai, senang bisa sharing hipnotis kepada Anda. Selamat berjumpa dengan saya, Ari Chorl Anwar. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar mengenai bagaimana sih melakukan hipnotis kepada orang lain. Tapi saya minta Anda untuk belajar dengan cara yang santai ya, karena saya juga memberikan pelatihan ini dalam suasana yang sangat-sangat rileks sebetulnya, walaupun ada beberapa gangguan. Mungkin nanti Anda akan mendengar suara motor lewat atau mungkin suara berisik dari anak-anak. Karena memang video ini saya buat secara sederhana saja. Yang penting adalah Anda bisa mengerti makna, cara, dan juga filosofi dari keilmuan hipnotis ini. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, ada kopi di sebelah Anda atau mungkin ada teh hangat? Kalau tidak ada, Anda bisa siapkan terlebih dahulu agar belajarnya menjadi santai sekali dan nyaman ya. Oke, Anda siap untuk memahami materi mengenai hipnotis ini? Kalau memang Anda sudah siap, saya akan memberikan pemahaman terhadap Anda agar Anda dengan sangat segera mampu menjadi seorang master hipnotis. Jadi apa itu ilmu hipnotis? Hipnotis adalah sebuah keilmuan yang mempelajari tentang pikiran manusia. Ada banyak sekali sebenarnya definisi yang dikeluarkan oleh berbagai tokoh dan lembaga. Secara sederhana, hipnotis merupakan sebuah seni komunikasi persuasif. Loh, kok komunikasi? Ya memang, hipnotis memang sebuah seni komunikasi. Mungkin Anda bingung dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena Anda melihat kalau orang sudah terhipnotis, dia seolah-olah tidak sadarkan diri, bahkan bisa diperintah apapun juga oleh si juru hipnotis. Ya, itu memang betul pendapat Anda. Saya tidak katakan bahwa itu adalah salah, tetapi banyak yang tidak Anda ketahui di balik aksi hipnotis yang Anda lihat tersebut. Oke, jika Anda siap belajar, maka dengarkan baik-baik penjelasan saya. Sekali lagi saya katakan bahwa hipnotis itu adalah seni komunikasi. Sehingga belajar hipnotis berarti Anda belajar berkomunikasi. Menariknya adalah banyak orang menganggap bahwa belajar hipnotis ini harus pakai mantra, ada ritual tertentu, ada pantangan, harus puasa, lalu ada mahar yang harus dibayar, ya. Lalu ada menggunakan unsur jin, sihir, musyrik, sesat, pengisian, dan lain sebagainya. Tapi faktanya belajar hipnotis itu tanpa mantra, tanpa ritual, tanpa pengisian. Walaupun sejujurnya saya katakan kalau dalam ruang pelatihan atau dalam pelatihan massal seringkali saya melakukan pengisian kepada peserta. Tapi itu biasanya jam 12 siang. Karena kalau mereka nggak diisi perutnya bisa nggak berjalan trainingnya. Jadi ada pengisian, yaitu adalah makan siang. Oke, nggak usah terlalu serius belajar sama saya ya, santai saja. Oke, sekali lagi, belajar hipnotis berarti Anda belajar berkomunikasi tanpa mantra, tanpa ritual, tanpa pengisian, dan tanpa puasa, tanpa jimat, tanpa kodam. Jadi banyak orang yang bertanya, Mas Ari, saya mau belajar hipnotis dong. Kira-kira itu kalau kodamnya sudah ada di saya, tantangannya apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering sekali diajukan. Atau begini, Mas Ari, saya mau belajar hipnotis. Kira-kira ritual apa yang harus saya lakukan? Nah, ini adalah kesalahpahaman masyarakat atau orang-orang awam ya yang tidak mengerti mengenai hipnotis, tapi mereka pengen, hanya saja karena memang tidak paham akhirnya bertanya seperti itu. Wajar menurut saya. Dan di sekitar kita, bahkan mungkin di sekitar Anda, ada banyak sekali orang-orang yang masih salah kaprah pemahamannya mengenai hipnotis ini. Karena apa? Karena tayangan televisi dan juga karena banyaknya cerita miring atau banyaknya cerita tentang kriminalitas mengatasnamakan hipnotis. Oke. Bagaimana cara kerja ilmu hipnotis? Kalau memang tanpa mantra, tanpa ritual, tanpa puasa, ya bahkan tidak bertentangan sama sekali dengan agama. Lalu bagaimana cara kerja ilmu hipnotis? Nah, ini adalah tingkat penasaran kedua Anda yang mungkin paling tinggi. Bagaimana cara kerja ilmu hipnotis? Kok bisa orang dibuat tidak sadarkan diri? Kok bisa orang diperintah semau-maunya oleh sang juru hipnotis? Iya, betul memang bahwa apa yang Anda lihat itu orang seperti
dikendalikan oleh si juru hipnotis. Tetapi faktanya tidak 100% seperti itu. Ada banyak hal yang perlu Anda ketahui. Oke. Untuk dapat memahami cara kerja hipnotis, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda melalui analogi pikiran dulu. Karena kalau tidak dijelaskan dengan teori dasar, kemungkinan Anda akan bingung. Perhatikan dan simak baik-baik. Diminum dulu kopinya. Sambil ngopi ya, asik ya. Oke. Karena hipnotis mempelajari tentang mekanisme pikiran manusia, dan pikiran itu adanya dari mana? Di otak, bukan? Maka itu kita akan belajar bagaimana sebuah pikiran bekerja di dalam diri manusia. Bukan otaknya, karena kalau saya bicara otak itu ranahnya sudah medis. Itu fisiologis ya, organ daripada fisik ya. Maka saya akan mengatakan pikiran, bukan otak. Oke, jelas? Hipnosis mempelajari tentang pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Untuk lebih jelas mengenai apa yang saya sampaikan tadi, maka saya buat analogi pikiran manusia dulu. Jika Anda berada di sebuah tepi pantai seperti ini, gitu ya, Anda ada di sini misalnya, lalu Anda menatap ke depan pada gunung es yang muncul pada layar kaca Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah puncak gunung es itu tampak besar? Jika jawaban Anda iya, maka jawaban Anda sama dengan jawaban para peserta yang baru mempelajari hipnotis di kelas yang saya adakan. Karena memang ini tampak besar, bukan? Tetapi perlu Anda ketahui bahwa ternyata di bawahnya ada bagian yang jauh lebih besar daripada di bagian atasnya. Saya katakan ini analogi pikiran, ini bukan pikiran manusia. Ini hanyalah sebuah analogi agar Anda bisa mudah mencerna apa yang saya maksudkan mengenai pikiran manusia. Di bagian atas, ini kira-kira sekitar 12%. Di bagian bawah ada 88%. Kok pikiran ada bagian atas, ada bagian bawah? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan. Manusia memiliki satu jenis pikiran yang terbagi menjadi 3 fungsi. Pahami dulu. Manusia memiliki satu jenis pikiran yang terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah pikiran sadar. Oke. Yang kedua, ada pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, pikiran tak sadar. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda satu persatu, tetapi karena pada poin 3 yaitu pikiran tak sadar, ini adalah pikiran yang kita tidak punya kendali untuk merubahnya atau memodifikasi pikiran tersebut, maka kita tidak perlu membahas pada pikiran tak sadar ini. Kita cukup bahas 2 saja, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, paham? Kita hanya akan membahas 2 saja, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jika Anda melihat pada gunung es yang muncul di layar Anda, di bagian atas ini adalah pikiran sadar. Di bagian bawah ini adalah pikiran bawah sadar. Pertanyaan saya, besar yang mana? Ya, betul, besar yang bawah sadar, bukan? Nah, sekarang fungsi dari pikiran sadar apa? Yang pertama adalah analytical. Dia menganalisa. Jadi kalau Anda sedang ingin membangun sebuah bisnis ya, atau Anda ingin membangun sebuah wirausaha, lalu Anda berpikir secara matang mengenai konsep bisnis yang Anda inginkan, bagaimana perhitungan modalnya, bagaimana kira-kira Anda berpikir mengenai keuntungan yang akan Anda dapatkan. Itu adalah fungsi dari pikiran sadar Anda. Jadi pikiran sadar Anda bekerja pada kondisi seperti itu. Yang kedua, rasional. Anda berpikir secara rasional. Kalau saat ini Anda diberi tawaran oleh teman Anda investasi, misalnya besarnya 10 juta, dalam 1 bulan Anda akan mendapatkan hasil dari investasi yang telah Anda lakukan yaitu sebesar 100 juta.
Anda tanam 10 juta, lalu 1 bulan Anda mendapatkan 100 juta. Anda percaya tidak kira-kira? Ya, Anda mungkin tidak percaya karena tidak rasional. Nah, itulah pikiran sadar Anda. Lalu memori jangka pendek, artinya apa? Memori jangka pendek ini berarti adalah dia tidak bisa menyimpan informasi atau hal dalam kurun waktu yang cukup lama. Pernah nggak Anda berkenalan dengan seseorang, lalu setelah 5 menit berkenalan Anda lupa dengan namanya, padahal baru 5 menit Anda berkenalan dengannya. Nah, itu artinya Anda menggunakan pikiran sadar Anda pada saat mengenal seseorang tersebut. Atau detik ini juga, kalau Anda ingat dengan apa yang saya sampaikan tadi sejak awal sampai detik ini, berarti Anda luar biasa. Tapi saya yakin Anda tidak mungkin ingat semuanya, dan Anda perlu mengulang beberapa kali penjelasan yang saya sampaikan. Nah, itu artinya fungsi pikiran sadar Anda itu tidak bisa menyimpan memori atau informasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia hanya menyimpan dalam jangka pendek. Logika, kritis, manual, dan lain-lain. Sedangkan fungsi dari pikiran bawah sadar yaitu adalah tempat menyimpan belief atau value, yaitu kepercayaan atau nilai-nilai yang kita percaya. Anda percaya dengan setan, Anda percaya dengan hantu, Anda percaya dengan agama, Anda percaya dengan budaya yang ada di tempat tinggal Anda percaya terhadap mitos-mitos yang ada di sekitar Anda dan lain sebagainya. Dan kepercayaan di sini artinya adalah sesuatu yang Anda percayai dan sampai detik ini masih melekat di diri Anda. Misalnya, Anda percaya kalau Anda nabrak kucing, tidak Anda kubur lalu Anda akan celaka. Nah, itulah yang saya maksudkan sebagai belief atau kepercayaan yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda. Habit, sebuah kebiasaan, baik itu buruk maupun tidak, baik itu negatif maupun positif. Misalnya, kebiasaan lupa menaruh barang, atau kebiasaan malas mandi pagi, atau kebiasaan sulit bangun pagi, atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Kebiasaan malas memulai segala sesuatu hal, itu juga semua ada di bawah sadar Anda. Memori jangka panjang, jika tadi di pikiran sadar adalah memori jangka pendek, maka pada pikiran bawah sadar ini adalah memori jangka panjang, atau bisa dikatakan juga permanen. Maka program atau informasi yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda itu akan tertanam dalam jangka waktu yang cukup lama. Emosi, di bawah sadar juga tempatnya emosi, lalu intuisi, kreativitas, dan lain-lain. Oke. Nah, secara sederhana begini, di dalam pikiran bawah sadar itu bisa dikatakan juga sebagai unlimited memory. Kalau Anda punya laptop atau Anda punya handphone, lalu di dalamnya ada sebuah memory card ya, atau flash disk atau hard disk, di mana kapasitas memorinya mungkin 1 GB, 16 GB, 32 GB, bahkan 1 tera, 2 tera, 3 tera, dan lain sebagainya. Itu tidak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan pikiran bawah sadar. Karena di dalam pikiran bawah sadar ini unlimited memory, tidak terbatas. Jadi pengalaman hidup Anda sejak Anda lahir dari rahim ibu Anda sampai detik ini hingga sekarang tersimpan rapi di dalam bawah sadar. Dan jika sekarang saya tanya, ingat nggak Anda dengan teman kecil Anda, teman SMP mungkin, teman SD mungkin, yang duduk sebangku dengan Anda pada saat belajar, mungkin Anda lupa. Tapi ketika Anda masuk dalam kondisi hipnotis, atau Anda mendatangi seorang hipnoterapis lalu digali, atau Anda dikembalikan ke masa lalu, Anda bisa mengingat semuanya. Nah, itulah fakta bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda, kita, saya, dan semua manusia tersimpan rapi dalam pikiran bawah sadarnya. Oke? Nah, di dalam bawah sadar juga merupakan automatic system. Dia akan bekerja secara otomatis. Jadi program yang ada di bawah sadar itu bekerja secara otomatis. Contoh begini, kalau Anda melewati tempat yang agak gelap sedikit ya, di tengah malam, mungkin Anda sendiri begitu, kebetulan Anda punya belief atau kepercayaan bahwa hantu itu ada. Lalu automatic system ini akan bekerja, akan menimbulkan sensasi fisik pada diri Anda berupa merinding misalnya, atau Anda punya perasaan yang tiba-tiba seperti ada yang mengikuti perjalanan Anda dari belakang. Nah, ini adalah hasil dari automatic system tersebut. Atau jika Anda perokok ya, ketika Anda melihat
teman Anda membakar sebatang rokoknya, tiba-tiba di pikiran Anda terbesit untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba mulut Anda menjadi sedikit asam dan Anda mengambil rokok Anda lalu Anda membakarnya. Dan itu terjadi secara otomatis. Jadi bisa dikatakan tanpa Anda perintah, itu terjadi dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan automatic system. Di bawah sadar juga netral. Dia tidak tahu mana positif, mana negatif. Netral atau bisa dikatakan selalu positif ya. Jadi kalau saya tanya bahwa tentang habit Anda, misalnya kebiasaan buruk Anda punya kebiasaan buruk misalnya malas bangun pagi, misalnya seperti itu ya. Lalu saya bertanya kepada Anda secara sadar, itu perbuatan yang baik atau tidak? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Tetapi secara bawah sadar itu baik menurut Anda. Sama dengan seseorang yang hobi minum alkohol misalnya. Ketika kita bertanya, apakah itu merupakan perilaku yang baik? Tentu orang secara sadar akan mengatakan itu tidak baik. Tapi secara bawah sadar itu dia melakukannya lagi dan lagi. Itulah mengapa kalau program sudah tertanam di bawah sadar, sulit sekali untuk dirubah. Karena tertanam dalam jangka panjang, permanen. Oke? Nah, sekarang 90% kehidupan manusia ternyata ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Pahami ini. Kehidupan Anda 90% tergantung program apa yang ada di pikiran bawah sadar Anda. Jika itu adalah program yang positif, maka Anda akan berjalan atau menjalani kehidupan dengan penuh nilai-nilai yang positif. Tetapi jika itu adalah program yang negatif, maka selamat menikmati kehidupan Anda yang penuh dengan hal negatif. Oke. Kita lanjut pemahaman selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai subconscious programming. Bagaimana pikiran bawah sadar bisa menerima sebuah program, ya? Bagaimana sebuah pikiran bawah sadar bisa menerima sebuah informasi, sebuah perintah atau sebuah program yang bisa berjalan secara otomatis. Kalau di sini saya tuliskan subconscious programming, ini artinya adalah pemrograman pikiran bawah sadar. Jadi subconscious ini adalah pikiran bawah sadar ya. Ini dalam kamus hipnosis, pikiran bawah sadar disebut juga sebagai subconscious. Kalau pikiran sadar adalah conscious. Oke? Ada pikiran sadar, lalu ada pikiran bawah sadar. Bagaimana sebuah pikiran bawah sadar bisa menerima informasi? Bagaimana sebuah pikiran bawah sadar bisa menyimpan sebuah program yang nantinya bisa berjalan secara otomatis? Pahami dan simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Ternyata di antara kedua pikiran sadar dan bawah sadar ini terdapat pembatas yang disebut dengan critical area atau security. Apa sih security? Security ini adalah pembatas yang menjadi gerbang utama sebuah informasi bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi begini, informasi itu masuk ke pikiran sadar dulu, ya, lalu disaring oleh security atau melewati sebuah sistem keamanan tertentu, begitu ya, sebelum dia bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, untuk bisa masuk ke sini, maka sebuah informasi atau perintah atau saran atau program harus bisa melewati critical area atau security ini. Nah, untuk itu Anda harus memahami dulu bagaimana cara kerja critical area jika Anda ingin tahu bagaimana caranya menanamkan sebuah program ke dalam pikiran bawah sadar. Tapi sebelum jauh ke sana, simak dulu pada layar Anda berikut ini. Manusia memiliki panca indera, ya, ada 5 indrawi, ada visual, ada audio, ada kinestetik, ya, ada gustatori, ada olfaktori. Simpelnya begini, ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengecap, ya, ada perasa, ada penciuman. Nah, tetapi saya biasanya menyebutnya cukup 3 saja, VAK, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Ini 3 poin ini sudah saya anggap masuk ke dalam kinestetik. Oke. Supaya nggak bingung, gini aja deh. Ini panca indera, Anda tidak mungkin mampu belajar. Anda tidak mungkin bisa mendengar suara saya kalau Anda tidak punya telinga, betul. Anda tidak mungkin bisa menangkap yang saya sampaikan kalau Anda tidak punya mata, betul.
Nah, maka itu ternyata gerbang pertama kali ketika Anda mempelajari sesuatu itu melalui panca indera Anda. Setelah Anda menangkap apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, Anda mendengarnya, apa yang saya gerakan di sini di layar ini, Anda menatap dengan mata Anda, maka informasi ini masuk ke dalam pikiran sadar. Setelah masuk dalam pikiran sadar, ingat, pikiran sadar itu penyimpanan jangka pendek. Dia hanya sementara, tidak bisa bertahan lama. Maka, informasi yang Anda tangkap tadi akan diolah dulu sementara oleh security system, oleh critical area. Apabila informasi tersebut dianggap selaras dengan program yang sudah ada di bawah sadar, maka informasi itu akan masuk ke dalam bawah sadar dan memperkuat program yang sudah ada. Tapi kalau tidak selaras, maka informasi tersebut akan dibuang dan tidak digunakan sama sekali. Singkatnya beginilah. Kalau Anda orang Islam ya, atau Anda orang Nasrani atau Buddha atau Hindu atau apapun juga lah. Lalu saya adalah orang yang memiliki agama berbeda dengan Anda. Lalu saya mengatakan bahwa agama saya paling benar. Anda percaya nggak kira-kira? Pasti Anda tidak percaya, karena tidak sesuai dengan keyakinan Anda, bukan? Nah, begitupun sebaliknya, ketika Anda mengatakan kepada saya bahwa agama Anda paling benar, mungkin saya tidak percaya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya. Nah, keyakinan, kepercayaan itu adanya di bawah sadar. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di bawah sadar di diri saya. Maka informasi yang Anda sampaikan tadi saya anggap sebagai sampah, alias tidak berguna untuk diri saya. Maka saya tidak akan menerima hal itu untuk dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar. Sama seperti sebuah laptop atau komputer, ketika Anda ingin menginstal sebuah program tertentu, maka ada antivirus bukan yang bekerja. Nah, security ini bisa dikatakan juga sebagai antivirus. Jadi kalau program yang Anda tanamkan ternyata mengandung virus, maka security ini akan bekerja dan akan memberikan peringatan kepada Anda. Nah, setelah Anda diberi peringatan, maka Anda punya pilihan apakah tetap ingin memasukkan atau menginstal program itu atau tidak. Nah, itulah fungsi dari security system. Maka itu sebuah informasi bisa tertanam ke dalam pikiran bawah sadar apabila dianggap selaras dengan program yang ada di dalam bawah sadar. Atau informasinya disampaikan oleh orang yang mampu untuk mengalihkan atau memperkecil atau menonaktifkan fungsi dari critical area ini atau fungsi dari security system ini. Nah, kalau program sudah di dalam, maka program itu sekali lagi saya katakan dia akan menjadi permanen, selalu positif dan bekerja secara otomatis. Jadi jika Anda menerima sebuah program bahwa melakukan bom bunuh diri itu adalah suatu tindakan yang baik, ya, maka Anda akan benar-benar percaya hal itu tertanam dalam jangka waktu yang cukup lama. Anda menganggap hal itu adalah hal yang positif, hal yang baik, dan bisa bekerja secara otomatis. Artinya Anda bisa membunuh siapapun juga ketika orang yang Anda pandang tersebut adalah orang yang halal untuk Anda bunuh karena tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Oke? Jadi bahaya di dalam pikiran bawah sadar ini jika tertanam program yang sebenarnya negatif tetapi selalu dianggap positif, maka akan sangat-sangat berbahaya. Nah, kesimpulannya adalah atau definisi hipnotis menurut saya ya, hipnosis adalah ketika diterimanya sebuah informasi ke dalam pikiran bawah sadar dan tanpa dikritisi oleh critical area, security system di dalam pikiran sadar manusia. Jadi ketika sebuah informasi bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu hipnosis. Oke? Pahami sekali lagi, ketika sebuah informasi masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, itu hipnosis. Anda nonton TV, lalu Anda melihat sebuah iklan handphone misalnya. So tiba-tiba 3 jam kemudian Anda pergi ke sebuah mall, Anda beli handphone tersebut. Secara tidak langsung berarti Anda sudah terhipnotis oleh iklan tersebut. Apakah Anda tidur?
Tidak. Sehingga hipnotis bukan soal tidur, tapi hipnotis adalah ketika diterimanya sebuah informasi ke dalam pikiran bawah sadar dan hal itu dipercaya, bahkan tanpa dikritisi oleh security system yang ada di pikiran Anda. Maka itulah hipnotis. Bagaimana cara menghipnotis orang lain? Nah, karena memang pada sharing kali ini temanya adalah pelatihan hipnotis jarak jauh, maka kita akan langsung fokus pada bagaimana caranya menghipnotis orang lain. Tentu Anda sudah tidak sabar ingin melakukan hipnotis kepada orang lain, bukan? Baik, sebelum membahas lebih jauh, saya mau ngopi dulu sebentar ya. Oke, saya harap Anda masih santai, rileks aja, nggak usah terlalu tegang ya, karena saya juga ini menyampaikan materi ini dalam suasana yang cukup santai, rileks, nggak terlalu dipersiapkan banget gitu ya. Makanya banyak motor lewat, banyak anak-anak berisik di sini. Jadi Anda mempelajarinya sambil santai saja. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke. Jika Anda berniat untuk melakukan hipnotis kepada orang lain, maka yang harus Anda lakukan adalah dengan mempelajari karakter dari security pikiran atau critical area calon subjek Anda. Nah, kalau saya bicara hipnotis, maka berarti bicara bagaimana memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar. Betul ya? Nah, sedangkan untuk bisa memasukkan informasi atau perintah atau saran ke dalam pikiran bawah sadar, ternyata ada security-nya. Jadi kalau Anda ingin menghipnotis orang lain, ternyata orang lain punya security di pikiran sadarnya. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menembus security tersebut? Maka yang harus Anda lakukan adalah dengan mempelajari karakter dari security pikiran atau critical area calon subjek Anda. Itulah yang harus Anda lakukan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya saat lagi ya. Perhatikan dan simak dengan baik. Menembus critical area atau security system. Untuk dapat menanamkan perintah, saran, informasi ke dalam pikiran bawah sadar, maka Anda harus mampu menonaktifkan atau menembus critical area atau security system calon subjek Anda. Paham kira-kira? Jadi begini analoginya, kalau saya mau maling di sebuah rumah, rumah itu ternyata ada security-nya, ada satpamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa masuk kalau di depannya ada satpam? Maka muncul jawaban. Yang pertama, kita bius satpamnya. Betul nggak? Yang kedua, kita alihkan satpamnya. Ya, yang ketiga, kita tunggu satpamnya lengah baru kita bisa masuk. Kalau nunggu, kapan masuknya? Betul kira-kira? Maka kita harus bisa melakukan bagaimana menonaktifkan critical area, bagaimana membuat security itu tidak aktif, bagaimana kita bisa mengalihkan security agar kita bisa masuk secara luasa ke dalam pikiran bawah sadar. Itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk bisa seperti itu berarti kita perlu tahu dong karakter dari security. Maka ada 5 cara untuk bisa menembus critical area. Ada 5 cara untuk bisa menembus critical area. Perhatikan penjelasan saya baik-baik. Oke. Kita akan menembus area bergaris merah ini atau security ini agar informasi yang kita sampaikan bisa langsung masuk ke dalam bawah sadar. Kalau critical area ini tidak aktif, maka pikiran sadar juga ikut tidak aktif. Karena sebenarnya security ini adalah bagian daripada pikiran sadar. Sekali lagi saya katakan, kalau critical area ini tidak aktif, maka pikiran sadar juga kemungkinan tidak aktif. Paham itu ya? Sehingga informasi bisa langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Critical area adalah penampungan data sementara, di mana di tempat inilah data akan diproses berdasarkan analisa, logika, pertimbangan etika, dan lain-lain. Keaktifan critical area berbeda-beda untuk setiap situasi dan kondisi, tergantung dari fokus, minat, dan emosi. Semakin Anda fokus, maka critical area Anda semakin terbuka. Contoh, Anda sekarang belajar hipnotis. Kalau Anda tidak minat dengan pelatihan hipnotis ini ya, atau Anda setengah-setengah, maka kemungkinan untuk Anda bisa menangkap informasi yang saya sampaikan itu kecil. Sama juga dengan ketika Anda belajar dulu waktu di sekolah ya. Anda belajar matematika misalnya, nilai matematika Anda merah.
lalu tiba-tiba orang tua Anda memanggil guru les untuk mengajarkan Anda matematika. Pada dasarnya Anda memang sudah tidak minat dengan matematika, maka mau puluhan guru les didatangkan ke rumah Anda pun itu akan sulit. Karena pada dasarnya Anda tidak minat dengan pelajaran itu. Maka itu yang harus Anda lakukan adalah bagaimana membuat minat itu muncul terlebih dahulu. Ini juga tips untuk Anda. Kalau Anda orang tua punya anak, maka jangan paksa anak Anda untuk mempelajari sesuatu, tapi pancing anak Anda untuk suka dengan sesuatu. Itu jauh lebih baik daripada Anda memaksa untuk dia belajar sesuatu. Paham ya? Fokus, minat, dan emosi. Terus sekarang emosional Anda, apakah sedang stabil atau tidak? Kalau emosional Anda sedang kacau luar biasa, maka jangan sekali-kali Anda belajar. Sebaiknya Anda tutup dulu tutorial ini. Nanti Anda belajar ketika Anda sudah tenang, Anda sudah rileks, Anda nyaman, baru Anda belajar. Itu akan lebih mudah untuk Anda tangkap materi yang saya sampaikan. Oke, sekali lagi saya ulangi. Critical area itu merupakan penampungan data sementara. Ya, di mana di tempat ini data akan diproses berdasarkan analisa, logika, dan pertimbangan etika. Keaktifan dari critical area berbeda-beda untuk setiap situasi. Artinya begini, kalau critical area semakin aktif, maka dia semakin rapat, semakin sulit untuk kita tembus. Tapi ketika critical area semakin lemah, maka dia akan semakin terbuka, maka semakin mudah informasi untuk bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Paham sampai di poin ini? Oke. Jadi tugas utama dari critical area itu sebenarnya adalah melakukan scanning dan filter terhadap informasi yang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, yaitu menjaga program masuk ke dalam bawah sadar. Oke, Anda paham ya sekarang ya? Nah, sekarang kita akan belajar. Ternyata ada 5 cara yang dapat menembus critical area. Oke, saya akan menjelaskan kepada Anda satu persatu. Yang pertama adalah figur otoritas. Ternyata dengan figur otoritas ini, critical area dapat tertembus, dan sebuah informasi apabila disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas akan sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kira-kira begini penjelasannya. Seseorang akan mudah menerima saran atau masukan atau informasi atau perintah dari orang yang dipandang memiliki otoritas lebih tinggi dari dirinya. Ingat, dipandang berarti merupakan penilaian pribadi. Jadi kalau misalnya Anda memandang bahwa seorang motivator, katakanlah di sini adalah Mario Teguh misalnya, dia adalah sosok motivator yang Anda pandang sebagai figur yang memiliki otoritas, maka apapun yang disampaikan oleh motivator tersebut kepada Anda, kemungkinan akan mudah sekali untuk Anda terima dan Anda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Tetapi mungkin menurut saya tidak, karena belum tentu dia adalah figur yang saya pandang sebagai figur otoritas. Jadi artinya kata dipandang di sini memiliki makna atau pendapat pribadi, yaitu adalah tergantung kepada diri Anda sendiri. Nah, kata dipandang berarti merupakan penilaian pribadi dan berbeda untuk setiap individu. Artinya seseorang bisa menjadi figur otoritas menurut Anda, tapi belum tentu menurut saya. Begitupun sebaliknya, Anda bisa menjadi figur otoritas menurut teman-teman Anda yang satu, tetapi belum tentu untuk teman-teman Anda yang lainnya. Oke, Anda paham ya di sini ya. Jadi figur otoritas mampu menembus critical area yang ada pada pikiran seseorang. Yang kedua adalah identifikasi kelompok. Apa itu? Seseorang yang tergabung dengan kelompok tertentu atau memiliki kesamaan dengan orang lain, maka ia akan mudah menerima saran atau perintah dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang memiliki kesamaan. Sampai sini dulu saya jelaskan. Jadi jika Anda misalnya tergabung dalam sebuah kelompok, katakanlah ada kelompok pengajian begitu ya, atau Anda tergabung dalam sebuah kelompok geng motor misalnya. Lalu ketika Anda baru masuk dalam kelompok tersebut, maka kemungkinan Anda akan sangat mudah untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran maupun informasi yang disampaikan
dan diterima oleh teman-teman dalam kelompok Anda. Nah, tentu hal ini juga berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan terorisme misalnya. Mungkin Anda yang waras begitu ya, melihat mereka yang melakukan bom bunuh diri sepertinya tidak manusiawi, keji, bahkan cenderung menyimpang dari perilaku orang-orang yang beragama. Tetapi menurut mereka mungkin tidak seperti itu. Justru mereka melakukan itu karena memang mereka sadar dan mereka tahu, menurut bawah sadarnya, bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Nah, artinya begini, ketika Anda masuk dalam satu kelompok, maka kemungkinan Anda untuk menerima ide, gagasan, informasi yang ada di kelompok tersebut itu akan semakin besar. Walaupun ternyata informasi itu negatif, tapi Anda akan mudah untuk menerimanya. Nah, artinya security system Anda atau critical area Anda ternyata tidak bekerja di situ ya, atau bisa lengah. Jadi tidak sekuat ketika Anda menerima informasi antara individu yang lain. Nah, biasanya hal ini terjadi dalam sebuah kelompok. Seringkali critical area tidak bekerja ketika menerima pemahaman baru dari dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah emosi. Dengan menggunakan emosional, critical area seseorang cenderung tidak seaktif orang yang tampak biasa saja. Contoh dari kejadian ini adalah ketika Anda hendak membeli sesuatu yang mahal ya, dan tiba-tiba sales mengatakan kepada Anda bahwa Anda sangat layak menggunakan barang tersebut. Misalnya begini, Anda pergi ke mall. Lalu setelah Anda pergi ke mall, Anda melihat jam tangan. Setelah itu Anda mencoba jam tangan tersebut, lalu pedagang mengatakan kepada Anda bahwa, oh, ini jam tangannya bagus sekali Pak buat Anda. Anda terlihat lebih elegan, lebih keren loh Pak gitu. Nah, ternyata seorang pedagang berusaha untuk memicu emosional Anda. Emosi itu bukan marah ya, emosi itu adalah perasaan. Ada bahagia, ada kecewa, ada marah, ada sedih, ada suka, ada duka, dan lain sebagainya. Nah, pedagang berupaya untuk menyanjung Anda sehingga muncul emosi bahagia Anda tersanjung di situ. Nah, ketika ada emosi yang baik ya di diri Anda, maka kemungkinan sisi kritis Anda mulai lengah dan Anda mulai membeli barang tersebut tanpa Anda berpikir panjang lagi. Mungkin harganya yang terlalu mahal, atau mungkin manfaatnya yang Anda belum timbang secara pasti begitu ya, tapi Anda langsung membelinya. Nah, disitulah fakta bahwa ternyata emosional itu mampu menembus security system seseorang. Nah, pada penjelasan yang saya uraikan pada layar kaca Anda pun sekejap tersanjung dan segera membeli barang tersebut. Dalam kasus ini adalah emosi tersanjung yang sedang dimanfaatkan. Jadi kalau Anda ingin menembus critical area seseorang, Anda perlu untuk menyanjungnya terlebih dahulu. Makanya tidak jarang orang yang mau berhutang kepada Anda, biasanya mereka mencoba untuk merayu Anda dulu. Atau ketika Anda ingin membujuk anak Anda, misalnya Anda punya anak begitu ya, Anda ingin membujuk anak Anda untuk mau membelikan sesuatu untuk Anda. Dia harus pergi ke warung misalnya. Atau Anda membujuk anak Anda supaya mau belajar, atau supaya mau menuruti perintah Anda. Lalu Anda memberikan kalimat-kalimat pujian, sanjungan, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk supaya si anak mau menuruti apa yang Anda inginkan. Nah, itu adalah fakta bahwa ternyata emosional atau emosi dapat menjadi salah satu cara untuk bisa menembus critical area seseorang. Oke? Paham ya? Yang keempat adalah repetisi. Repetisi ini adalah pengulangan. Anda pernah menghafal sesuatu? Pertanyaan saya adalah, ketika Anda menghafal, mengapa harus diulang-ulang? Ya mungkin jawabannya simpel ya, supaya memang supaya bisa menempel, melekat di dalam otak, di dalam pikiran kita begitu ya. Mungkin orang awam akan menjawab seperti itu. Nah, pengulangan merupakan cara alamiah pikiran untuk dapat menerima pesan, dan pesan tersebut akan tersimpan di pikiran bawah sadar. Dengan pengulangan, critical area akan menjadi bosan dan menganggap sebuah pesan benar-benar hal yang layak dipercaya. Pesan yang diulang harus memiliki makna yang sama. Oke, kalau Anda pernah membeli sebuah handphone begitu, lalu sales mengatakan begini kepada Anda, Bu atau Pak,
handphone ini keluaran terbaru Pak. Kameranya bagus dan fitur-fiturnya juga keren. Kebetulan softwarenya juga sudah paling bagus untuk saat ini ya. Oke, perhatikan kalimatnya. Seorang sales berupaya untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan dari produk yang ia jual. Tetapi pada intinya, apapun kalimat yang dia lontarkan, pada intinya adalah produk ini bagus, layak untuk Anda beli. Sudah, titik. Intinya seperti itu. Jadi dia mengulang dengan kalimat-kalimat yang berbeda, tapi intinya sama. Intinya adalah bahwa produk ini bagus, Anda layak beli. Nah, begitupun ketika Anda menghafal sesuatu, hanya bedanya kalau Anda menghafal sesuatu mungkin kalimatnya sama begitu ya, tapi emosionalnya belum tentu sama. Nah, bicara soal emosional, saya agak lupa untuk yang tadi begitu ya. Anda pernah menghafal sebuah lagu misalnya, faktanya menghafal lagu lebih cepat daripada menghafal surat-surat yang lain begitu, atau menghafal undang-undang dasar misalnya. Nah, dengan menggunakan emosi itu merupakan cara yang cukup ampuh sebenarnya untuk bisa menembus critical area. Nah, lanjut kepada poin 4, repetisi. Menghafal juga mengulang dan mengulang. Kenapa harus diulang-ulang? Ya supaya critical area bosan, sehingga akhirnya informasi itu dianggap benar. Ketika informasi sudah dianggap benar, maka dia akan masuk dalam bawah sadar. Satu contoh, Anda yang percaya dengan setan atau hantu. Pertanyaan saya simpel, Anda pernah lihat? Di mana kira-kira kalau Anda mengatakan bahwa Anda pernah lihat? Yakin Anda melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri? Anda bisa menggambarkannya, bisa menjelaskannya, atau mungkin bisa menceritakan secara detail? Saya yakin tidak. Dan faktanya, setan atau hantu yang Anda percaya tersebut ternyata berbeda-beda bentuknya di setiap negara. Jadi itu halusinasi atau benar-benar ada makhluk itu? Kalau saya pribadi, Anda bertanya seperti itu kepada saya jawab saya tidak percaya, selesai. Itu hanya halusinasi Anda saja. Oke. Terus bagaimana? Kenapa orang kok bisa takut sekali dengan setan, dengan hantu? Bahkan ketika Anda lewat tempat gelap, Anda bisa merinding luar biasa, Anda punya perasaan yang gak nyaman. Itu karena di bawah sadar Anda sudah tertanam bahwa Anda percaya dengan setan, Anda percaya dengan hantu, Anda percaya dengan keberadaan makhluk-makhluk itu. Padahal Anda tidak pernah melihatnya. Mungkin sebagian dari Anda mengatakan, oh saya pernah melihat, tapi banyak sekali orang yang belum pernah melihatnya. Bahkan sampai sudah di usia yang cukup tua, dia masih menjadi seorang penakut terhadap hal-hal seperti itu. Dahsyat bukan? Ketika sebuah program sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kapan masuknya? Anda ingat waktu Anda kecil? Mungkin ketika Anda ingin tidur malam ya, lalu ibu Anda mengatakan, "Nak, kalau mau bobo cuci kaki dulu ya, Nak. Nanti ada setan loh." Atau ketika Anda bermain dan jam sudah menunjukkan pukul 8 atau 9 malam Anda belum pulang, lalu keluarga Anda atau orang tua Anda mencari Anda mengatakan, "Nak, cepat pulang, sudah malam, nanti ada setan." Atau ketika Anda makan pada saat kecil, Anda disuapi oleh ibu Anda, lalu ibu Anda mengatakan seperti ini misalnya, "Nih makan dulu, nanti makanannya harus dihabisin, kalau enggak nanti malam didatangi setan." Nah, orang tua melakukan apapun juga agar anaknya mau menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua. Salah satunya tentang setan itu. Celakanya adalah makanannya masuk ketika disuapi ya. Perintahnya dijalankan ketika dia disuruh pulang, dan ketika dia disuruh cuci kaki, dia melakukannya lalu dia tidur. Tapi setannya juga ikut masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ini yang tidak disadari oleh para orang tua. Sehingga akhirnya seseorang menjadi percaya sekali dengan keberadaan setan, hantu, ditambah lagi cerita-cerita dari teman-teman di sekelilingnya. Maka ini masuk pada area identifikasi kelompok, yaitu dari sekumpulan ya, dari teman-teman. Repetisi juga diulangi bukan hanya oleh orang tua saja, tapi dari teman-temannya, dari televisi, dari media, dari berita-berita yang dibaca dan lain sebagainya. Tentu karena pengulangan tadi akhirnya informasi itu masuk ke dalam bawah sadar. Jadi jelas ya bahwa repetisi ternyata merupakan cara alamiah pikiran untuk dapat menerima pesan, dan pesan tersebut akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Dengan pengulangan, critical area akan menjadi bosan dan menganggap sebuah pesan benar-benar hal yang layak untuk dipercaya.
Oke, Anda paham? Yang kelima adalah relaksasi. Ketika seseorang memasuki keadaan yang rileks, hal ini akan membuat critical area tidak bekerja secara sempurna, sehingga pesan atau perintah mudah sekali untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Oke, sebenarnya fungsi dari critical area itu bukan hanya menyaring informasi, tetapi juga melakukan syscoupling, kira-kira begitu ya. Jadi dia berputar di area bawah sadar untuk mengkoreksi apakah ada program yang salah yang terlanjur masuk. Misalnya begini, ketika Anda menonton sebuah tayangan hipnotis di televisi, misalnya ada orang yang dihipnotis, lalu dikatakan oleh juru hipnotisnya, ketika Anda buka mata misalnya ya, Anda lupa nama Anda. Bahkan ketika Anda sampai di rumah, Anda benar-benar masih lupa dengan nama Anda. Atau begini, sugesti yang kira-kira menguntungkan. Ketika Anda buka mata, fobia Anda hilang. Anda menjadi tidak takut kembali dengan kecoa. Dan setiap Anda melihat kecoa, kecoa itu adalah binatang yang menyenangkan, sehingga Anda tidak perlu takut dengan kecoa tersebut. Lalu subjek buka matanya dan snap. Apa yang terjadi? Ya, betul. Subjek ternyata berani dengan kecoa. Lalu acaranya selesai. Pertanyaan saya adalah, Anda yang di rumah menonton televisi tersebut akan beranggapan bahwa wow, hipnotis sakti sekali, bisa membuat fobia hilang hanya dalam hitungan menit. Hanya cukup dengan snap dan disugesti oleh sang juru hipnotis. Ya mungkin betul juga apa yang Anda pikirkan begitu ya. Tapi perlu Anda ketahui bahwa ternyata ketika subjek tersebut pulang ke rumah, bisa 2 jam 3 jam kemudian, atau bisa juga 1 hari 2 hari kemudian, fobianya kembali lagi. Loh kok bisa? Bukankah sudah dihilangkan? Iya betul, memang sudah dihilangkan, tapi sesaat. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Antivirusnya mulai bekerja ketika antivirus itu di-on-kan kembali. Program masuk ke dalam komputer, antivirusnya di-off dulu. Lalu program masuk. Setelah program masuk, antivirusnya di-on. Nah, setelah critical area-nya aktif, maka dia akan meneliti kembali. Apa yang salah di bawah sadarku? Kok sepertinya ada yang error? Nah, karena ada program yang bertentangan. Nah, sehingga relaksasi di sini saya akan menjelaskannya secara simpel begini. Anda ingat ketika Anda ujian nasional, atau Anda ketika Anda sedang melakukan konsentrasi, fokus gitu ya, untuk menghadapi sebuah situasi yang memang membutuhkan konsentrasi atau tingkat fokus yang cukup tinggi. Anda perlu mengingat beberapa hal yang pernah Anda alami misalnya. Maka Anda perlu rileks. Anda perlu tenang. Anda perlu santai supaya pikiran bawah sadar Anda dapat memunculkan informasi-informasi yang dibutuhkan, yang digali oleh critical area. Jadi critical area menyelam ke dalam bawah sadar Anda, lalu dia mengambil data-data yang kira-kira diperlukan. Anda pernah berkenalan dengan seseorang, lalu setelah beberapa hari nggak ketemu, atau ketemu teman lama gitu ya, terus Anda melihat wajahnya, Anda salaman, Anda berpikir di pikiran sadar Anda, ini siapa ya? Lupa, padahal saya tahu namanya, tapi saya lupa. Anda berusaha mengingatnya mati-matian, tapi nggak ingat juga, karena Anda sedang tegang. Ketika di rumah, Anda sudah tidak berada dalam situasi tersebut, Anda santai, Anda menikmati secangkir kopi mungkin, lalu Anda rileks begitu ya. Tiba-tiba, oh iya namanya si A kemarin. Anda baru ingat. Nah, itulah fakta bahwa ternyata rileks atau relaksasi juga merupakan situasi, kondisi di mana dapat menembus critical area. Makanya di dalam hipnoterapi, seseorang yang ingin diterapi harus masuk ke dalam keadaan atau kondisi yang cukup rileks agar seorang hipnoterapis mampu menggali data dan juga memperbaiki program-program yang salah di dalam pikiran bawah sadar. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada poin penting ya, yaitu adalah tentang bagaimana menghipnotis orang lain gitu ya. Ada the big secret di sini. Ternyata ada satu rahasia besar yang tidak Anda ketahui selama ini. Kira-kira apa itu? Coba Anda berpikir dulu sejenak. Aku tak ngopi dulu ya. Ternyata ada satu rahasia besar
yang tidak Anda ketahui selama ini. Oke. Cukup Anda saja yang tahu ya, jangan bilang-bilang dengan teman-teman Anda. Karena kalau Anda bilang-bilang, waduh, nanti Anda nggak sakti lagi, nggak bisa jadi penghipnotis lagi. Oke? Tidak semua orang dapat dengan mudah memasuki hipnosis state, ya, atau kondisi hipnosis. Jadi tidak semua orang dapat dengan mudah memasuki hipnosis state. Tidak semua orang dapat dengan mudah masuk dalam kondisi hipnotis. Jadi ada yang susah, ada yang mudah, kira-kira begitu. Anda tidak bisa menghipnotis siapapun juga dengan sesuka hati Anda, karena faktanya ada 3 golongan subjek yang harus Anda ketahui. Ya, ada 3 golongan subjek yang harus Anda ketahui. Jadi ternyata subjek itu ada 3 golongan. Tetapi untuk mempermudah Anda, sebaiknya Anda anggap cukup 2 golongan saja. Saya akan memberitahukan kepada Anda cukup 2 saja, tidak perlu 3. Karena kalau 3 repot, Anda masih pemula, nanti saya berikan pemahaman sampai kepada 3 golongan, Anda pasti pusing. Jadi cukup 2 saja, simpel saja, supaya Anda cepat untuk menjadi seorang master hipnotis.